Mul. Episode kali ini sedikit berat buat gua terus terang, karena ya gimana ya, ngelihat kondisi saat ini akibat corona, COVID-19 itu berkepanjangan dan yang terkena dampak itu banyak sekali gitu. Namun bila kita tidak mengikuti arahan dan juga protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah, pandemi ini juga akan semakin lama dan akhirnya ya dampaknya pun juga akan semakin lama. Jadi episode kali ini gue pengen membuat satu liputan khusus tentang upaya gue membantu sahabat gue dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Apa itu? Jadi ceritanya tuh begini, gue kan aslinya Malang, tapi semenjak gue lulus SMA, gue udah keluar dari Malang. Bisa dibilang kehilangan masa-masa setelah lulus SMA, sehingga gue dan teman-teman gue juga udah nggak nyambung gitu. Karena ya mungkin beda lingkungan, beda cara berpikir, terus juga beda semangat hidup. Yang pasti gue kehilangan masa-masa itu. Terus suatu saat setelah sekian belas tahun akhirnya gue bisa kembali ke Malang, tapi bukan untuk menetap di Malang lagi. Dan memang kepengen sih gue itu punya cita-cita atau keinginan ya bisa memiliki aset di Malang yang harapannya gue bisa dekat dengan orang tua gue. Saat ini adalah ibu gue yang ada di sana, sehingga gue bisa lebih dekat mengunjungi beliau gitu, dan bisa lebih dekat kalau mau ke makam abah gue. Terus tetapi dari sisi finansial gue belum mampu untuk beli itu, dan kebetulan gue punya sahabat yang sebelum pandemik dia tuh telah membeli aset di sana. Jadi membeli aset di Malang, sebuah apartemen yang strategis banget posisinya, dekat dengan Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam, Universitas Gajayana, banyak universitas di sekitarnya. Dan ini posisinya. Cita-cita kan boleh ya yang tinggi, namun karena kondisi saat ini juga sepertinya kurang mendukung. Terus gue diminta bantuan oleh sahabat gue tadi yang dalam tanda petik juga terdampak oleh pandemik ini. Sahabat gue minta bantuan kepada gue, kira-kira bisa nggak bantu untuk ngejual apartemen. Jujur buat gue agak berat, karena buat gue sendiri juga kalau disuruh beli juga belum mampu ya. Terus kalau gue publish di YouTube kayak sekarang, gue takut dibilangnya gue itu maklar gitu. Jadi inilah gue buat videonya supaya teman-teman atau sobat sekalian tahu jelas posisi gue ini bukan maklar, tapi posisi gue ngebantu sahabat gue yang terdampak oleh pandemik ini. Karena memang ya gue nggak mungkin jelasin dong tentang kepentingannya untuk apa. Yang pasti sahabat gue ini pengen ngejual asetnya dengan nilai yang jelas rugi gitu. Tapi daripada tidak dijual, semakin berat dampaknya kepada sahabat gue tersebut. Kalau lebih jelasnya tentang sales marketingnya mungkin bisa langsung menghubungi apartemen tersebut. Tapi karena ini gue murni ngebantu sahabat gue juga nggak mau dong dikatakan sebagai maklar gitu ya. Gue kepengen kalau kalian memang serius ngebantu untuk ngebelinya, atau kalian tertarik mau nanya-nanya, silakan ntar hubungi nomor yang ada di bawah ini, gue tulis. Jadi ini bukan sama gue, jadi murni gue nggak ada endorse apapun. Jadi gue memang ngebantu sahabat gue ini karena jadi sahabat gue. Dan begitu juga kalian, sobat Harmo Channel. Jadi kalau dari sobat semua ada yang memiliki kelebihan uang,
atau memang kepengen membeli aset di kala kondisi seperti saat ini, mungkin ada baiknya dibeli karena harganya akan lebih murah dibanding saat normal. Gue bukan orang ekonom, tapi menurut gue secara awam, pada saat orang lagi berusaha ngejual asetnya, tentunya pasti harganya akan jauh lebih murah dibanding kondisi normal. Jadi kalau kalian ada yang punya uang lebih dan kepengen punya aset di Malang yang posisinya sangat strategis tadi, mungkin kalian bisa langsung menghubungi nomor yang di bawah ini, bisa langsung negosiasi, ngobrol sendiri sama dia, gimana enaknya, bagaimana proses pembayarannya, silakan. Gue nggak ikut campur. Di sini gue cuma memanfaatkan channel gue supaya sahabat gue ini bisa segera bisa ngejual asetnya, karena emang dia butuh banget. Terus biar nggak penasaran, ini lebih jelasnya. Kalau gue pribadi sih, kalau misalkan gue lagi ada uang, ya gue pribadi pengen beli sih. Karena ya seperti yang tadi gue bilang, gue biar punya aset yang bisa dekat dengan orang tua gue dan juga makam orang tua gue. Tapi ya mau gimana lagi, kondisinya kan nggak bisa harus menunggu gue punya uang dulu kan. Tapi anyway, yang paling penting adalah saat ini bisa segera laku, bisa segera terjual, sehingga sahabat gue ini bisa segera terbantu. Jadi sekali lagi buat sobat Harmul Channel yang kira-kira memiliki uang atau mempunyai keinginan untuk membeli aset di Malang, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Silakan kalian nego sendiri, ngobrol sendiri gimana enaknya. Yang pasti gue nggak ikut campur ya, garis bawain, gue nggak ikut campur. Gue cuma ngebantu untuk menyampaikan kalian bahwa ada sahabat gue yang membutuhkan bantuan dengan cara menjual asetnya, dan kalau kalian mau ngebantu silakan beli asetnya. Simple thing, dan mudah-mudahan itu sangat bermanfaat buat sahabat gue dan juga keluarganya. Kalau sedikit ngomongin tentang aset ini ya, secara pribadi situasi Malang itu sangat mantap sekali. Malang adalah kota pendidikan, jadi seperti inilah kondisi pintu masuk atau gapura masuk suasana kota Malang. Malang tuh banyak kenangan buat gue, karena gue memang dari anak kedua dari 2 bersaudara, dan kami berdua laki-laki semua yang suka berantem. Tapi ya begitulah, mungkin kalau anak laki-laki 2 itu pasti bawanya kelahi. Namun pada saat gue mutusin untuk keluar dari Malang, ternyata gue kangen sama kakak gue. Dan ya yang biasanya marahan jadi nggak jadi marahan. Ya begitulah. Jadi curcol. Anyway, oke, edisi kali ini emang agak berat. Mudah-mudahan edisi ini bisa sedikit membantu sahabat kita untuk bisa segera menjual asetnya. Dan sekali lagi, menurut gue pribadi aset ini sangat strategis, dan kalau nanti kondisi sudah kembali beranjak normal, aset ini akan sangat-sangat strategis. Karena apa? Dekat dengan universitas, dan universitas itu tidak ada matinya. Misalkan kalian mau jadikan kos-kosan atau kontrakan, itu pasti akan sangat menguntungkan.
cobalah ditanya-tanya sama teman-teman yang sudah berpengalaman atau yang memang ahli di bidangnya, bisa ditanyakan tentang hal itu. Dari sisi gua hanya pandangan awam ya, tapi menurut gua itu terbaik. Misalkan kalian punya aset di Malang dan ya siapa tahu kalian rekreasi ke Malang, nggak perlu sewa hotel kan, nggak perlu cari penginapan, kalian tinggal masuk ke apartemen itu. Untuk kalau mau ke Batu deket banget, tinggal berapa menit naik aja nyampe sudah. Kalau mau ke kota Malang tinggal turun. Jadi ini memang benar-benar pas, strategis banget, strategis, sekali lagi strategis. Kalau mau tahu detailnya silakan buka sendiri, yang pasti itu sangat strategis. Dan view-nya seperti kalian lihat tadi di video aerial gua, itu mantap sekali. Memang sih pada saat gua terbang waktu itu agak gerimis ya, jadi kota Batunya nggak begitu terlihat karena ketutup oleh awan. Namun yang pada saat pengambilan gambar di Gapura pintu masuk Malang itu pas lagi bagus-bagusnya, matahari sedang baru terbit gitu. Jadi bisa kebayangkan indahnya dan sejuknya kota Malang. Jadi mungkin seperti itu dulu episode kali ini. Gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang bersedia nongkrongin video ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah tertarik untuk menanyakan, dan bahkan kalau kalian memang akhirnya deal untuk membelinya, gue ucapin terima kasih dari lubuk hati gue yang paling dalam. Ucapin terima kasih atas bantuan kalian buat sahabat gue ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang belum subscribe, gue minta bantuannya subscribe, like, and comment. Kalau kalian mau ngasih saran, kalau misalkan kalian punya saran, bisa langsung tulis di komen ya. Atau mau kirim email, silakan aja. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa piknik. Pikniknya di Malang dulu.